Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Rizky Fajri, Fakultas Ekonomi kelas 3A. Saya di sini akan berpendapat tentang penjelasannya Gus Batut tentang teknik pemula sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha. Yang pertama di sini yang dijelaskan yaitu tentang mimpi, yaitu dengan atau bisa kita katakan cita-cita atau bagaimana ya. Sebenarnya saya pernah membuka usaha kedai kopi di Tempeh, tapi sekarang tutup karena ada suatu alasan. Memang benar saya pernah melakukannya. Memang saya bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha restoran terbesar, tapi karena itu waktu itu dananya minim, jadi saya memutuskan untuk membuka kedai kecil-kecilan ya. Memang yang pertama yang lakukan mimpi ya, memang benar mimpi. Yang kedua yaitu survei, yang ketiga yaitu tempat, jenis usaha apa ya, karena saya dulu itu milih sebuah kafe. Jadi saya itu membuat kedai ya, kecil-kecilan, dan di sana itu juga ada para pesaing sama penjual kedai kopi. Dan di sana juga memang ramai. Sebelum saya membuka warung, saya memang melakukan survei, yaitu saya harus mengetahui pesaing saya di sana seperti apa, keunggulan mereka seperti apa, dan bagaimana pelayanan mereka, cara penjualannya bagaimana ya. Jadi saya sebelum buka warung itu saya sudah melakukan survei kepada pesaing. Saya harus tahu pesaing saya seperti apa. Waktu itu di sana ada 5 kedai kafe, bukan termasuk saya karena saya belum buka waktu itu. Ada 5 dan rata-rata rame, setiap malam minggu tuh mesti full. Jadi saya itu membuat analisis apa sih kekuatannya di situ pesaing-pesaing saya, dan saya lihat keunggulan mereka karena mereka pelayannya itu semuanya rata-rata wanita, walaupun mereka sudah bersuami. Jadi kurang membaur, itu salah satu kelemahannya, yaitu tidak membaur dengan pelanggan ya, karena mereka wanita cewek ya, dan juga sudah berkeluarga. Jadi setelah satu ternyata ini salah satu kelemahannya. Yang kedua, kelemahan pesaing-pesaing saya itu buka tutupnya warung itu sampai jam 1, jam 12 ya, maksimal itu jam 1, jam setengah 2 itu maksimal sudah. Jadi saya waktu itu membuat kedai dengan modal 7,5 ya, yaitu 7.500.000. Waktu itu saya menjual sepeda saya untuk membuka kedai itu, karena di sana ada ruko kosong satu, jadi saya nyewa di sana ruko di sana satu. Dan juga saya sudah mempersiapkan strategi perencanaan dan juga bagaimana penjualan saya, promosi saya bagaimana ya. Jadi waktu itu saya, karena di sana itu nama kedainya itu biasa-biasa saja ya, warkop atau apa, jadi saya waktu itu buka namanya kedai lancing ya. Dan itu usaha saya waktu itu. Bagaimana cara mengenalnya? Yang pertama saya pakai sistem rugi. Mungkin nggak ada ya dalam wirausaha itu sistem rugi ya. Jadi saat itu saya ada anak ngopi, berapa orang yang ngopi gabung jadi satu, saya beri cemilan walaupun hanya berupa kacang ya, itu 5 ribuan. Jadi ada 3 anak ngopi sana, saya kasih kacang gratis ya. Jadi salah satu modus ya, atau strategi saya, dan juga perencanaan saya. Dan keunggulan saya di sini karena saya masih waktu itu masih muda, dan para pesaing saya itu rata-rata itu udah berkeluarga semua. Jadi saya memanfaatkan itu. Jadi saya itu keunggulan saya itu yang pertama dari bukanya kedai sampai tutupnya kedai. Nah, tutupnya kedai itu jam berapa? Saya menamai jam tutupnya itu loss ya. Jadi walaupun ada kalau nggak ada pelanggan baru tutup, kalau masih ada pelanggan ya. Karena jam tutupnya itu saya loss ya, bisa dikatakan loss,
atau bisa dikatakan itu apa, sampai gak ada pelanggan itu baru saya tutup. Dan juga keunggulan saya itu pertama, bagaimana cara supaya orang itu orang lewat di sana, karena termasuk jalan besar ya, jalan raya, bagaimana sekiranya orang itu kok rame gitu ya. Jadi saya undang teman-teman saya ya, eh, lumayan banyak, ada sekitar 10 anak, 5 anak ya, kadang 5 anak kadang 10 karena ada yang kerja atau gimana. Saya di situ apa ya, menciptakan itu jam itu, jadi saya apa, suruh teman-teman saya ke sana, saya suruh mereka bawa sepeda satu-satu, jadi kelihatannya itu banyak gitu ya. Sehingga apa, untuk semua orang tahu lah bahwa itu oh kok rame gitu ya, ada apa itu. Sebenarnya orang-orang itu penasaran. Dan juga saya desainnya, karena di sana itu desainnya rata-rata itu ya kayak ruko itu jadi gak dimodif lagi. Nah kalau saya modif ya, saya cat yang bagus, saya kasih lampu yang gak begitu terang, redup ya, karena memang kesukaan anak muda itu adalah lampu-lampu yang redup ya, jadi redup dia itu lampu oranye redup ya, jadi lampu-lampu redup. Dan juga penyediaan stok kontak ya waktu itu, karena saya lihat di sana itu stok kontaknya itu terbatas ya, warung-warung di saing saya itu stok kontaknya terbatas. Jadi saya ciptakan setiap meja itu ada stok kontak. Jadi saya rancang kedai saya itu demikian, memang benar-benar nyaman lah untuk anak-anak tongkrongan. Dan mereknya apa, strateginya bagaimana ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau saya itu tapi saya hanya bisa menjelaskan itu saja ya, hanya sebuah motivasi bagi kawan-kawan. Dan juga saya mau tambahkan ya, kalau kalian sudah punya rencana, punya impian, punya rencana, punya tempat, sudah melakukan survei, punya modal, saya mau tambahkan yang pertama itu adalah bersosialisasi, yaitu dengan pelanggan. Bagaimana kita menganggap pelanggan itu seperti apa. Kalau saya menganggap pelanggan, walaupun saya nggak kenal siapa namanya, saya anggap sebagai teman. Jadi semuanya fairan ya. Jadi mereka itu enak saya, jadi mereka itu juga solid. Jadi itu ya, itu yang kedua tambahan untuk saya apa, PD, percaya diri, dan jangan takut para pesaing kalian itu merobohkannya. Karena walaupun usahanya sama, rezekinya gak sama. Jadi pintar-pintaran bagaimana kita buat promosi strategi, perencanaannya bagaimana, jadi pintar-pintaran aja itu. Karena saya melakukan strateginya seperti itu. Lalu waktu itu ada yang niru, jadi tutupnya itu loss ya, loss, seperti saya loss ya, tutupnya loss. Tapi kemudian dapat 3 hari kembali lagi seperti awal, yaitu sampai jam 12 lagi ada pesaing saya tanya loh kenapa itu ya, saya tanya pada pelanggannya yang ada di sana, kan ada yang pindah sini, kenapa ya tuh. Ternyata setelah melakukan loss, orangnya itu ketiduran ya, yang jaga itu ketiduran, jadi ada anak-anak yang gak bayar gitu lah. Nah kalau saya kan memang saya temani ya, anak-anak itu saya temani, pelanggan-pelanggan saya itu saya temani, saya baikin, emang seperti apa, teman lah ya, emang seperti kawan. Jadi tambahan buat saya, kalau kalian ingin punya apa, rencana, jadi strategi kalian seperti apa, jadi pesaingnya kalian seperti apa, kalian harus mengetahuinya, kelemahannya bagaimana kalau kalian ingin buka usaha yang sama. Kemudian saya tambahkan sedikit, yaitu percaya diri adalah salah satu kunci utama. Sosialisasi, karakter, terus amanah, jujur, enak. Jadi caranya bagaimana dengan pelanggan, kita harus sopan, kita harus baik ya apa. Tapi saya itu nggak terlalu sopan ya, jadi fair lah. Jadi kalau teman itu gini-gini manggil gini kayak ikut gini gitu. Jadi kayak benar kayak teman, saya anggap pelanggan seperti teman. Jadi mereka itu nyaman ke kita. Dan promosinya bagaimana, karena promosinya itu waktu saya itu
eh, 2 minggu promosi ya, yaitu ada apa, anak kalau sendirian nggak saya kasih cemilan ya, kalau gabung itu ya ada 4 anak, 3 anak, 2 anak itu ya pesan, jadi saya kasih cemilan. Dan juga saya menggunakan sistem rugi ya, yaitu ngundang teman-teman saya untuk datang ke warung saya dengan suruh membawa sepeda motor sendiri-sendiri. Kadang teman-teman itu bayar walaupun saya nggak terima uang sepenuhnya, jadi saya suruh bayar mereka itu suruh bayar separuh aja, karena itu sebagai strategi. Jadi eh, itu saja ya, jadi pendapat saya dan tambahan dosanya, yaitu yang pertama PD, yang kedua sosialisasi, dan 3 amanah. Jadi hanya itu saja, dan juga bagaimana karakter kita pada pelanggan. Hanya itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.